Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian kitab Rasulullah bersama Ustaz Muhammad Ghazali. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita di pelajaran yang ke-8. Bisa dikatakan pelajaran yang ke-8 ini adalah kesimpulan dari sebelumnya. Di pelajaran yang ke-8 ini kita lihat di situ ada tabel ya. Nah, lihat di situ ada tabel, di situ ada mufrad, tunggal, jamak, kemudian ada ghaib, mukhatab dengan mutakalim. Ghaib artinya adalah orang yang ketiga, mukhatab artinya adalah lawan bicara, mutakalim artinya adalah yang berbicara. Karena yang namanya ngobrol, yang namanya sebuah kalimat, pasti ada yang mengucapkan kalimat tersebut atau mutakalim. Kemudian si mutakalim ini tidak mungkin ngobrol sendirian dengan tembok. Pasti si mutakalim ini mengucapkan kalimat ke lawan bicaranya atau mukhatab. Nah, kalau mereka membicarakan orang yang ketiga, maka orang yang ketiga itulah ghaibnya. Kemudian disitu dirinci lagi untuk yang muzakkar dengan yang muannas dengan contohnya. Hamid, ketika saya mengatakan kepada lawan bicara saya, Hamid pergi. Hamid pergi. Maka saya bukan Hamid, lawan bicara saya juga bukan Hamid. Karena kalau yang perginya, di sini kan yang perginya kan Hamid. Ketika saya mengatakan Hamid pergi, Hamid pergi. Hamid bukan saya, sebagai yang ngomong juga bukan lawan bicara saya. Karena kalau yang perginya adalah saya tidak akan mengatakan Hamid pergi, tapi saya akan mengatakan saya pergi. Kalau yang perginya lawan bicara saya tidak akan mengatakan Hamid pergi, saya akan mengatakan kamu pergi. Ketika saya mengatakan Hamid pergi, maka saya bukan Hamid, lawan bicara saya bukan Hamid, tapi Hamid itu adalah orang ketiga. Bukan saya, bukan lawan bicara saya. Maka kata kerjanya adalah zahaba, karena Hamid laki-laki satu orang. Bagaimana kalau Aminah? Saya bukan Aminah, lawan bicara saya bukan Aminah. Aminah adalah orang lain, orang ketiga. Kalau pergi, maka ditambahkan zahabanya, ada atsnya. Zahabat. Hamidun zahaba, Aminatu zahabat. Kemudian bagaimana kalau banyak? Hamidun wa Hashimun wa Aliyun. Apakah tetap zahabat? Tidak, tapi menjadi zahabu, ya, berubah. Ini ada pelajaran sorob sebelumnya ya, sebetulnya ya. Kemudian bagaimana kalau orang ketiganya perempuan banyak? Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, maka kategorinya menjadi zahabna. Kemudian bagaimana kalau yang perginya adalah lawan bicara, orang yang ada di depan kita? Kalau laki-laki satu orang, anta, maka anta zahabta. Kalau anti, anti zahabti. Kalau antum, antum zahabtum. Kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan, zahabtunna. Kalau yang perginya adalah si mutakalim sendiri atau saya sendiri atau yang ngomong sendiri, ana zahabtu. Ya, laki-laki perempuan di situ tidak dirinci ya, sama ya. Mau laki-laki mau perempuan tetap menggunakan ana, tetap menggunakan zahabtu. Kalau untuk banyak, laki-laki perempuan sama, yaitu nahnu zahabna, gitu ya. Sekarang kita lihat latihannya. Akmilil jumalal atiyata biwad'il fi'li zahaba. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata kerja zahaba fil faroghi ba'da isnadihi ila domiril munasibi, ya, meletakkan kata zahaba di tempat yang kosong. Semuanya harus zahaba, tapi disesuaikan ya setelah disandarkan kata zahaba tersebut ke domir-domir yang cocok. Mana yang zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabti, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Mana? Pilih ya. Kita lihat di sini. Aina tullabul jududu, di mana para mahasiswa yang baru tersebut? Ya, mahasiswa yang baru berarti orang ketiga ya. Aina tullabul jududu zahabu ilal mudiri. Mereka pergi ke mudir ya, karena tulab di situ laki-laki semua. Kemudian nahnu, ini gampang sekali, sudah ada nahnunya ya. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Kami telah pergi ke lapangan. Kemudian karena di situ petunjuknya adalah ada di akhirnya ya. Ya ikhwan. Ya ikhwan berarti dia sedang ngobrol dengan ikhwan. Berarti ikhwan itu laki-laki banyak ada di depan kita. Orang kedua laki-laki banyak berarti domir antum. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Kemudian ya abi.
Ya, di depannya berarti ada bapak saya, bapak laki-laki satu orang, anta berarti. Adzahabta ila suqil yauma ya abi? Apakah engkau pergi ke pasar hari ini wahai bapakku? Kemudian ana di situ jelas sekali, ana ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Kemudian ummi, perempuan orang ketiga, ummi zahabat ilal mustashfa. Ibu pergi ke rumah sakit. Kemudian ya banati, domir antunna berarti ya. Azahabtunna li ziyarati kholatikunna ya banati. Apakah kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian wahai anak gadisku, anak-anak gadisku? Kemudian akhi, orang ketiga laki-laki, zahaba akhi ilal matori. Saudara saya pergi ke bandara. Kemudian akhawati, ya, orang ketiga perempuan banyak, akhawati zahabna. Akhawati zahabna ilal kulliyati. Saudari-saudari saya pergi ke fakultas. Kemudian di situ ya Aisyah, sedang ngobrol dengan Aisyah. Aisyah di depan berarti anti ya. Azahabti ilal madrasati ya Aisyah. Apakah kamu pergi ke sekolah wahai Aisyah? Yaitu semuanya menggunakan zahaba. Sekarang kita lihat. Akmilil jumalal atiyata biwad'in fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyati. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il madhi yang cocok. Fi'il madhinya, pilihan fi'il madhinya apa, sesuaikan domirnya apa di setiap tempat-tempat yang kosong berikutnya. Kita lihat di sini. Ada azan, berarti yang cocok itu adalah mendengar. Apakah kamu mendengar azan wahai Muhammad? Asami tal azana ya Muhammadu. Kemudian kami telah bermain bola basket hari ini. Kami telah bermain bola basket hari ini. Itu yang cocok ya. Nahnu la'ibna kurotas sallatil yauma. Ya, kemudian apakah engkau sudah mencuci kemeja saya dan sapu tangan saya wahai ibuku? Itu yang cocoknya ya, mencuci. Agosalti kumsoni wa manadili ya ummi. Agosalti kumsoni wa manadili ya ummi. Berikutnya, Pak Guru telah menulis pelajaran di papan tulis. Kata bal mudarrisud darsa ala saburati. Kemudian saya telah membuka pintu kelas. Hamid, Hisham dan Bilal mereka telah membuka jendela-jendela. Maka ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun fatahun nawafidha. Berikutnya, apakah kalian paham pelajaran yang baru tersebut dengan baik wahai anak-anak gadis? Berarti afahimtunna darsal jadida jayidan ya banatu. Kemudian berikutnya, zamilati, teman-teman perempuan saya keluar dari kelas setelah pelajaran. Itu yang cocok ya, keluar. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Kemudian berikutnya di situ ada ya abnai, ya anak-anakku, wahai anak-anakku. Berarti cocoknya adalah antum. Kemudian yang cocoknya kata kerjanya adalah membaca. Aqra'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an setelah sholat subuh wahai anak-anakku? Kemudian saudara saya telah hafal surat Ar-Rahman. Akhi hafizho surat Ar-Rahmani. Kemudian saya mencari pulpen saya, akan tetapi saya tidak menemukannya. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Kemudian berikutnya, siapa yang membunuh ular ini? Man qatala hadhil hayyata. Kemudian ada kopi ya, berarti cocoknya itu adalah minum. Kemudian Maryam, apakah kamu sudah minum kopi wahai Maryam? Asyarib til qahwata ya Maryamu. Kemudian berikutnya di situ ada pisang, ada anggur, cocoknya adalah makan. Ya. Zumalai, teman-teman saya. Zumalai akalu pakai domir hum ya. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Ya. Kemudian Fatimah bintaha bil aso.
Ada Fatimah, ada anaknya dengan tongkat, berarti memukul. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Gitu ya. Kemudian lihat di sini, ta'ammal mayali, renungkan yang berikut ini. Ketika saya mengatakan zahaba, setiap kata kerja pasti ada pelakunya, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya atau pelakunya. Kalau kita melihat zahaba, kita melihat zahaba itu huruf aslinya adalah zaha dengan ba. Di sini tidak terlihat domir pelakunya ya. Nah, domir pelakunya itu mustatir atau tidak terlihat. Lihat di sini, zahaba itu terdiri dari zahaba dengan domir mustatir. Nah, si domir mustatir itulah fa'ilnya. Domir kata ganti mustatir itu tersembunyi, tidak terlihat. Karena memang kenapa disebut mustatir? Karena setelah ba tidak ada domir yang muncul. Setelah ba itu kosong, tidak ada huruf tambahan, tidak ada domir baris. Berbeda dengan zahabu. Berbeda dengan zahabu, setelah ba itu ada wawu. Wawu itulah domirnya. Wawu jamaah itulah domirnya. Nah, wawu jamaah itu domir baris mutasil. Nah, dia sebanding dengan domir hum ya. Nah, lihat, maka zahabu itu terdiri dari zahaba fiilnya, kemudian ada wawu fa'ilnya. Ya. Kemudian zahabat. Nah, ats yang ada di zahabat itu bukan domir. Ats yang ada di zahabat itu bukan domir. Ats yang ada di zahabat itu penanda. Tak taknis sakinah menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaan tersebut adalah perempuan. Zahabat terdiri dari zahabat fi'il, kemudian ats alamatu taknis, tanda perempuan. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir juga, domir hiya, domir mustatirnya ya. Kemudian zahabna terdiri dari kata kerja zahaba dengan na. Nah, di situ nun niswah, nun jamak perempuan. Nah, di situ adalah fa'ilnya. Nah, di situ domir. Kenapa baknya disukunkan? Kenapa menjadi zahabana? Kenapa tidak mengatakan zahabana? Karena tidak boleh 4 harokat berjajar sekaligus dalam seakan-akan satu kata, padahal di situ adalah 2 kata. Terdiri dari kata zahaba dengan na. Nah, ini tidak boleh 4 harokat ini sejajar. Nanti disangkanya satu kata, padahal itu adalah 2 kata. Kata yang pertama zahaba, kata yang kedua adalah na. Nah, untuk menandakan bahwasanya itu tuh adalah 2 kata, maka baknya disukunkan menjadi zahabna. Kalau kita mengatakan zahabana, itu disangkanya satu kata, padahal itu 2 kata. Berlaku untuk semua setelah na ya, ta, tuma, tum dan seterusnya. Kita lihat di sini. Zahabta, ta di situ adalah fa'ilnya, zahabtum ya. Nah, di sini agak rinci ya. Terdiri dari zahaba fi'il, kemudian tu di situ adalah fa'ilnya, kemudian mim di situ alamatul jam'i, maka disebutnya itu mimul jam'i ya. Kemudian zahabti, zahab dengan ti di situ fa'ilnya. Kemudian zahabtunna, tunna di situ fa'ilnya, tu di situ fa'il, kemudian nun bertasdid ya, di situ adalah alamatul jam'i, nun niswahnya ya. Kemudian zahabtu, tu di situ fa'ilnya, zahabna, na di situ fa'ilnya ya. Nah, ini kata kerja dengan domir fa'ilnya. Kata kerja selain dari domir, selain fi'il madhi huwa dan fi'il madhi hiya, semua domirnya muncul. Nah, fi'il madhi huwa dan fi'il madhi hiya domirnya tidak muncul atau mustatir. Lawan dari mustatir adalah baris. Oke, sekarang kita lihat latihannya. Ayyinil fa'ila fi ma yali. Tentukan fa'il dari tentukan fa'il di yang berikut ini. Kita lihat. Kharajtu, saya keluar, fa'ilnya adalah tu. Jalasna, kami duduk, fa'ilnya adalah na. Sami'ti, kamu telah mendengar, fa'ilnya adalah ti. Syaribtunna, kalian telah minum, fa'ilnya adalah tu. Ya. Sebetulnya kalau mau rinci ya, kalau mau simpel untuk pemula bagusnya fa'ilnya adalah satu kesatuan, tunna. Jadi tunna itu anggap aja satu jamak, anggap aja satu domir. Jadi syaribtunna fa'ilnya adalah tunna, itu yang lebih gampang ya. Dakhalu, mereka telah masuk, fa'ilnya adalah wawunya di situ, wawu jamaknya ya, wawul jamaahnya di situ. Kemudian hafidna, ya, mereka perempuan telah hafal, fa'ilnya adalah na-nya di situ ya, nun niswah.
Kemudian akaltum, kalian makan, fa'ilnya adalah tumnya, langsung aja sekaligus tum. Kemudian fataha, ya, fataha tidak ada huruf tambahan setelah ha, berarti fa'ilnya mustatir. Kemudian fahimtunna, fa'ilnya adalah tunna. Kemudian katabta, fa'ilnya adalah ta. Gosalat, nah ats di situ fa'il bukan, ats di situ adalah penanda perempuan, jadi fa'ilnya tidak terlihat, ya, fa'ilnya mustatir. Laibu, fa'ilnya adalah wawu jamaah di situ. Dakhola, fa'ilnya domir mustatir. Dorobat, fa'ilnya domir mustatir juga, gitu ya. Kemudian lihat latihan berikutnya. Minad domairil mutasilati, di antara domir-domir yang mutasil. Kenapa disebut mutasil? Mutasil secara bahasa artinya adalah nyambung. Yang namanya nyambung dia datang belakangan. Dia nyambung dengan yang datang duluan. Contoh, di antara domir mutasil itu adalah ta. Domir mutasil itu adalah ta. Ta yang ada di mana? Ta yang ada di zahabti, zahabtu, zahabta, zahabti, zahabtu, kemudian zahabtum, kemudian zahabtunna. Di sini domir-domir yang dua orang di sini tidak disebutkan ya. Harusnya kan zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu. Nah, harusnya seperti ini. Ya, cuman yang tuma tidak disebutkan di sini ya, nanti di akhir buku ya. Nah, semua tak yang ada di yang barusan, mulai dari domir anta sampai domir ana, tak di situ adalah fa'ilnya. Nah, ini yang disebut dengan domir mutasil. Kenapa? Dia mutasil dengan kata zahab. Jadi kata zahabnya dulu, baru domir mutasilnya. Tidak disebut domir mutasil kalau dia datang duluan. Tak zahab, bukan. Domir mutasil tuh bisa fi'il dulu atau bisa isim dulu, baru datang domir mutasil. Contoh misalkan kita buka, domir mutasilnya adalah ka-nya di situ ya. Kemudian berikutnya adalah, cuman di sini domir mutasil yang sedang kita bahas di latihan yang kelima adalah domir mutasil yang ada di fi'il. Fi'ilnya fi'il madi ya. Yang pertama adalah ta dan cabang-cabangnya, ata'u wa furu'uha, ta dan cabang-cabangnya. Yang kedua adalah al-wawu, wawu jamaah. Wawu jamaah di fi'il madi cuma ada di satu tempat, yaitu domir hum, zahabu. Kemudian an-nun cuma ada di domir hunna, yaitu zahabna. Kemudian ya cuma ada di satu tempat, yaitu domir nahnu, zahabna. Itu semuanya adalah domir mutasil kemudian baris terlihat ya. Kemudian lihat yang berikutnya, ta'ammal mayali, renungkan yang berikut ini. Aina Hamidun, di mana si Hamid? Kharaja. Cukup dengan mengatakan kharaja. Kharaja artinya dia keluar. Tidak usah diulang lagi Hamidnya, boros nanti. Jadi nggak usah begini. Aina Hamidun, kharaja Hamidun, atau Hamidun kharaja. Itu terlalu boros. Hamidnya diulang lagi. Cukup saja dengan kharaja. Aina Hamidun kharaja, di mana si Hamid? Dia keluar. Nah, di dalam kharaja ini, kharaja adalah fiilnya, fa'ilnya domir mustatir tidak terlihat ya. Kemudian kalau perempuan, aina aminatu kharaja, penjelasannya sama. Kharaja fiilnya, ats alamatu ta'nis, ta'nis sakinah. Kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir. Khusus untuk yang latihan yang kelima, semua fa'ilnya berupa domir baris terlihat mutasil. Latihan yang keenam, semua fa'ilnya adalah domir mustatir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pelajaran kita yang ke-8 ini. Kita akan bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.